Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, terutama pembahasan kali ini membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika terjadi peristiwa rodho'ah, terjadi peristiwa susuan, yang mana pada pertemuan atau pembahasan video sebelumnya telah kita bahas tentang syarat pertama dan syarat kedua, kapankah susuan itu bisa memunculkan hukum kemahroman. Yang mana syarat pertama itu yaitu si bayi harus belum berusia 2 tahun hijriah. Dan ini tahdidi, harus betul-betul dipastikan statnya itu mulai sejak bayi itu terlahir sampai kemudian dia itu persis berusia 2 tahun hijriah. Lalu kemudian syarat yang kedua yang telah kita bahas juga pada video sebelumnya yaitu ASI ini atau penyusuan ini terjadi sampai 5 kali susuan. Dan dalam peristiwa 5 kali susuan ini, baik si bayi itu langsung mengenyot kepada putingnya si ibu susuan, atau tanpa peristiwa kenyotan seperti itu, tanpa peristiwa si bayi menetek kepada puting si perempuan yang menyusui. Nah, ini dua syarat ini sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat yang ketiga dan syarat yang keempat. Yang mana syarat ketiga dan keempat ini di dalam kitab Takrib, begitu juga di dalam kitab Fathul Qorib tidak disebutkan, lalu kemudian disinggung oleh Syekh Baijuri dan juga disebutkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Iqna beliau. Syarat yang ketiga yaitu si bayi ini betul-betul dalam keadaan kaunuhu hayyan hayatan mustaqirrah. Si bayi itu betul-betul dalam kondisi hidup. Yang mana kondisi hidupnya ini ya yaitu hayatan mustaqirrah. Kondisi hidup yang hidupnya betul-betul hidup normal. Artinya dia bukan dalam keadaan meninggal dan juga bukan dalam keadaan sekarat. Ketika bayi itu memang betul-betul hidup secara normal dalam standar bayi yang usia 1 sampai 2 tahun hijriah, normalnya bayi itu adalah seperti itu hidupnya, maka ini merupakan syarat yang ketiga untuk munculnya hukum kemahroman antara si bayi dengan ibu yang menyusui. Kalau misalkan bayi yang disusui ini ternyata sudah meninggal dunia, jadi ibu susuannya ini masih hidup, namun bayi yang disusui ini sudah dalam keadaan meninggal dunia, maka ASI yang masuk ke dalam perutnya si bayi dianggap la yu'athir, tidak memberikan dampak hukum mahram antara mereka berdua, antara ibu yang menyusui dengan bayi yang disusui. Kenapa? Karena si bayi ini dalam keadaan meninggal dunia. Nah, kalau misalkan bayi itu tidak dalam keadaan hayatan mustaqirrah dan juga tidak dalam keadaan mayyitan, tapi dia dalam keadaan sekarat, atau istilahnya dalam fikih itu disebut dengan hayatan madbuhah, hayatal madbuhah. Dia dalam keadaan hidup, tapi hidupnya ini seperti hewan yang baru saja disembelih. Artinya dalam keadaan sekarat. Dalam hal ini, Syekh Jamal dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Wahhab, dalam kitab Fathul Wahhab memberikan keterangan ada khilaf di antara ulama-ulama kalangan madhab Syafi'i. Di kalangan Syafi'iyah terjadi khilaf tentang penyusuan terhadap bayi yang bayi itu dalam keadaan hayat madbuhah, dalam keadaan hidup yang hidupnya sekarat. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu la yu'athir. ASI yang masuk, peristiwa rodho yang masuk ini, yang terjadi ini la yu'athir, tidak memberikan dampak hukum kemahroman. Kenapa? Karena tuntutan keterangannya ulama-ulama terdahulu, hayat atau kehidupan yang ada pada bayi ini harus hayatan mustaqirrah, bukan selain mustaqirrah. Ketika sudah bukan mustaqirrah, walaupun itu hayat yang madbuhah, maka kondisi hayat yang madbuhah ini tidak memberikan dampak dalam peristiwa susuan, sehingga harus dalam kehidupan yang normal sebagaimana bayi dalam usia 1 atau 2 tahun. Sebagian ulama yang lain dari kalangan Syafi'iyah juga, kata Syekh Jamal dalam hasyiah beliau itu, yu'athir,
peristiwa susuan yang dilakukan dalam keadaan bayi ini hayatan madbuhah itu memberikan taksir, memberikan dampak dalam hal kemahroman. Sehingga bayi ini ketika dia dalam keadaan sekarat kok kemudian disusukan kepada seorang perempuan hingga kemudian ASI itu masuk ke dalam perutnya si bayi walaupun dalam keadaan sekarat, dan kemudian peristiwa susuan ini sampai 5 kali penyusuan, maka si bayi ini bisa menjadi mahram kepada perempuan pemilik ASI. Ini menurut sebagian ulama yang menyatakan hayat madbuhah itu masuk dalam kategori hayat yang mustaqirrah. Nah, karena ada perselisihan pendapat seperti ada khilafiyah di antara ulama-ulama kalangan Syafi'iyah tentang masalah hayat madbuhah dari seorang bayi, maka di situ juga akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi juga. Kalau seandainya kita mengambil pendapat yang hayat madbuhah atau hidup sekaratnya bayi ini layu asir, tidak memberikan dampak dalam masalah susuan, maka selesai pembahasannya. Karena layu asir, karena tidak memberikan dampak. Tapi kalau kemudian kita mengikuti pendapatnya ulama Syafi'iyah yang menyatakan sekaratnya si bayi ini masih tetap dianggap seperti hidup yang normal, maka di situ akan memberikan beberapa dampak-dampak sebagaimana hal ini juga disinggung oleh beliau Syekh Jamal di dalam hasyiahnya. Setelah kami kutip, beliau Syekh Jamal memberikan pernyataan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wasil ilal harakatil madbuhah walau furido annahu yu'athir kana yambani alaihi mas'alatan. Kalau kemudian kita itu mengambil pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa robok kepada bayi yang sekarat itu memberikan taksir, memberikan dampak munculnya hukum mahram, maka dari situ akan muncul 2 permasalahan yang kemungkinan akan terjadi. Al-ula, permasalahan yang pertama yaitu ma lau zawwajahu waliyuhu summa aujara khamsa radha'atin fi hadhil halah fa in qulna innalahu atharon hurrimat zaujatuhu alal fahli mu'abbadan li'annaha zaujatu ibnihi minar radha'i. Seandainya saja si bayi yang sekarat ini, ya, si bayi yang sekarat ini dia dinikahkan. Jadi ada bayi, kondisinya masih bayi usia 1 tahun atau 2 tahun, dinikahkan oleh walinya, oleh bapaknya. Dinikahkan dengan seorang perempuan. Entah perempuannya ini sudah perempuan dewasa atau perempuan ini juga sama-sama dalam keadaan bayi. Dinikahkan. Padahal si laki-laki mempelai laki-lakinya masih dalam keadaan bayi dan dia dalam keadaan sekarat. Dinikahkan. Setelah terjadi pernikahan yang sah, si bayi ini kemudian disusukan kepada seorang perempuan. Dinikahkan dengan seorang perempuan. Maka ketika terjadi khamsa radha'atin, terjadi 5 kali susuan, otomatis istri dari si bayi ini, entah istri itu dalam keadaan masih bayi juga atau sudah dalam keadaan dewasa, dia akan menjadi mahram kepada suami perempuan yang memiliki ASI. Karena apa? Karena secara otomatis bayi yang tadi disusui ini menjadi anak susuan terhadap perempuan yang memiliki ASI. Dan juga dia menjadi anak susuan kepada suaminya. Sehingga dari situ, perempuan yang tadi dinikahkan dengan si bayi ini juga ikut menjadi menantu. Menantu dari sisi susuan terhadap ibu atau perempuan yang memiliki ASI dan juga suaminya. Dan ini kata beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa mahram ini mu'abbadan. Mahram yang secara mu'abbad. Sehingga dari situ kalau seandainya perempuan yang dinikahkan dengan si bayi ini ternyata adalah perempuan yang dewasa. Taruhlah dia sudah usia 22 tahun. Di usia 25 tahun. Dinikahkan dengan bayi ini misalkan karena melihat bayi ini adalah anaknya orang miliarder. Orang yang triliuner misalkan. Sehingga dinikahkan. Ketika bayinya ini kemudian meninggal dunia supaya si perempuan ini bisa mendapatkan hak waris dari orang tua bayi tersebut, ya, mendapatkan warisan. Dan ternyata bayi ini disusukan kepada perempuan yang lain, bukan dari ibu kandungnya sendiri. Maka perempuan ini, ya, yang sudah dewasa ini tidak boleh dinikah oleh bapak susuan dari bayi tersebut.
Kenapa? Karena antara bapak susuannya dengan istri si bayi ini telah muncul hubungan mahram, dan sifat mahramnya adalah mu'abbadan. Nah, ini permasalahan pertama yang kemungkinan akan muncul jika seandainya bayi yang disusukan ini dalam keadaan sekarat. Permasalahan yang kedua yang kemungkinan ini juga akan muncul, sebagaimana itu disebutkan oleh Syekh Jamal dalam hasyiah beliau, wasaniyatu malau kanat zaujatuhu hiyallati ardu'athu labanaha falau qila bitaksirihi lan fasakho nikahuha bisoyruratiha ummahu minar rodoi wala irsalaha lil infisahi. Ya. Kalau seandainya bayi ini sudah dinikahkan, jadi ketika bayi ini lahir oleh orang tuanya dinikahkan dengan seorang perempuan dewasa, yang mana perempuan ini sudah memiliki ASI. Ya, jadi bayi dinikahkan dengan perempuan dewasa yang sudah memiliki ASI, dinikahkan oleh walinya, orang tuanya si bayi tersebut. Ternyata kemudian setelah terjadi pernikahan, perempuan ini yang menyusui suaminya sendiri. Jadi suaminya masih dalam keadaan bayi, ya, disusui oleh istrinya sendiri. Dan ASI itu masuk ke dalam perutnya si bayi hingga 5 kali susuan misalkan. Maka ketika terjadi seperti ini, infasakho nikahuha, hubungan pernikahan antara si perempuan yang menyusui ini dengan suaminya yang masih bayi ini infisah. Secara otomatis terjadi fashun nikah. Pernikahannya menjadi terpisah, pernikahannya menjadi buyar. Kenapa kok begitu? Karena secara otomatis saat itu juga si perempuan ini menjadi ibu susuan terhadap bayi tersebut. Sehingga tidak mungkin si perempuan ini kemudian selain menjadi ibu susuan, sekaligus juga menjadi istri dari bayi tersebut. Antara dua hal ini yang dimenangkan, yang diunggulkan adalah status perempuan ini sebagai ibu susuan, bukan sebagai istri. Ya, karena muncul hukum kemahroman. Kalau seandainya yang dimenangkan itu hanya status istrinya, maka hukum mahramnya menjadi hilang. Padahal hukum mahram ini punya kaitan dengan hal-hal yang banyak sekali. Sehingga yang dimenangkan adalah hukum kemahromannya, bukan hukum keistriannya. Karena kalau istri bukan mahram. Ya, sebagaimana itu juga disinggung dalam salah satu kaidah fikih, idza jama'al halalu wal haramu ghulibal haramu. Ketika ada hal halal dan haram ini tercampur, maka di situ yang dimenangkan adalah hukum haramnya, bukan hukum halalnya. Sedangkan dalam kasus ini, ketika satu posisi perempuan ini posisinya sebagai ibu susuan yang itu memunculkan hukum kemahroman, di sisi yang lain dia itu statusnya adalah istri dan istri ini tidak ada hukum kemahroman, artinya dia itu halal, ya, maka yang dimenangkan adalah hukum mahramnya, bukan hukum halalnya. Sehingga secara otomatis pernikahan mereka berdua infisah, terjadi perpisahan, tidak bisa dilanjutkan sebagai suami istri hingga kapanpun. Nah, ini karena susuannya itu bersifat mu'abbad, mahramnya bersifat mu'abbad, sehingga sampai kapanpun antara mereka berdua tidak bisa menikah walaupun si bayi ini sudah beranjak dewasa. Nah, ini merupakan kemungkinan peristiwa yang akan terjadi kalau kita mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa bayi yang sekarat itu masih bisa disusui dan masih bisa memunculkan hukum mahram dari peristiwa susuan tersebut. Kita kembali kepada pembahasan inti, yaitu syarat yang ketiga dan keempat. Syarat yang ketiga sudah kita bahas, yaitu bayinya harus dalam keadaan hayatan mustaqirrah. Syarat yang keempat adalah ASI tersebut betul-betul wusul, betul-betul nyampe ke dalam jauf, ke dalam perut, ya, rongga dalamnya, perutnya si bayi tersebut. Sehingga nanti ASI itu akan menjadi daging kepada si bayi. Berarti kalau misalkan ASI itu sudah diminum oleh si bayi, namun kemudian ASI itu kembali keluar lagi dimuntahkan oleh si bayi. Biasanya orang Jawa menyebutnya dengan gumo. Si bayi itu kemudian gumo, muntah, mengeluarkan ASI lagi. Sehingga tidak sampai tercerna dalam perutnya si bayi. Maka susuan yang seperti ini tidak masuk dalam hitungan yang wajib minimalnya tadi itu 5 kali susuan. Karena apa? Karena ASI-nya keluar lagi. Tapi kalau kemudian ASI itu masuk ke dalam perutnya si bayi, sampai kemudian mengenyangkan si bayi, sampai kemudian itu menjadi daging dan itu terjadi 5 kali susuan,
maka ini bisa memunculkan hukum kemahroman. Nah, ini merupakan 4 syarat kapankah peristiwa rodho'ah itu bisa memunculkan hukum mahram. Yang pertama, bayinya itu harus berusia 2 tahun sebelum sampai pada usia 2 tahun hijriah. Yang kedua, kemudian terjadi 5 kali susuan, ya, dan hitungannya secara uruf, hitungannya adalah secara kebiasaan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu si bayi harus dalam keadaan hidup yang normal. Standar normalnya adalah standar normal bayi usia 1 atau 2 tahun, dan terjadi khilaf kalau misalkan bayi itu sekarat. Dan syarat yang keempat yaitu ASI yang diminumkan ini betul-betul masuk ke dalam perutnya si bayi, betul-betul masuk dan tidak keluar lagi, tercerna. Artinya ASI itu tercerna dalam perutnya si bayi. 4 syarat ini ketika terjadi, ketika terpenuhi semuanya, maka sah bayi tersebut menjadi anak susuan kepada perempuan pemilik ASI. Tapi kalau kemudian salah satu saja dari syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka peristiwa mahram antara bayi dengan perempuan pemilik ASI tidak terjadi. Antara mereka berdua masih belum muncul hukum-hukum kemahroman. Nah, inilah kiranya para pemirsa, para pengikut channel YouTube MBZT Malang Raya. Mudah-mudahan dari kajian ini betul-betul memberikan kegemblangan kepada kita semuanya. Dan barangkali mungkin ada keterangan kami yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan lebih penting daripada itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmunya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.